Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI LSAD Magelang. Kita bersyukur pada hari ini kembali kita bisa menikmati kebenaran firman Tuhan. Dan judul renungan pada hari ini adalah menghadapi penderitaan. Kita buka bersama Alkitab kita di dalam 1 Korintus 4 ayat 12 sampai ayat 14. Sekali lagi, 1 Korintus 4 ayat 12 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang barusan kita baca dari ayat 12 sampai ayat 14 ini, mulai di perikop ini berjudul rendahkanlah dirimu, mulai dari ayat 6 sampai ayatnya ke-21. Dan di dalam perikop ini Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, di mana di dalam surat tersebut Rasul Paulus menasehati jemaat yang ada di sana. Dan dalam nasihatnya ini Rasul Paulus memberikan contoh tentang dirinya sendiri dan juga rasul-rasul yang lain dalam mereka melayani Tuhan, dalam mereka mengiring Tuhan, bagaimana mereka harus mengalami hal-hal yang berat dalam pelayanan mereka dan juga tantangan, bahkan penderitaan yang luar biasa keras, yang luar biasa berat di dalam pelayanan mereka, ketika mereka memberitakan Injil, bahkan ketika mereka menerima Tuhan Yesus, khususnya Rasul Paulus secara pribadi, ketika dia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupannya. Dan Rasul Paulus pun juga menuliskan bagaimana cara menghadapi semua tantangan-tantangan atau penderitaan itu. Dan melalui pengalamannya ini, melalui nasihatnya ini, Rasul Paulus ingin menegur supaya jemaat-jemaat Korintus ini sadar, ya, mereka juga hidup di dalam hal sikap yang baik, sikap yang benar, terlebih khusus di dalam menghadapi tantangan, di dalam mengalami penderitaan, menghadapi setiap cobaan-cobaan khususnya sebagai umat-umat Tuhan. Tentunya seperti yang kita tahu bersama Bapak Ibu, mengiring Tuhan Yesus bukanlah suatu perkara yang mudah, yang gampang untuk dilakukan. Banyak tantangan, bahkan ujian, bahkan pergumulan, bahkan penderitaan sekalipun yang harus dihadapi oleh umat-umat Tuhan di dalam mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 12 firman Tuhan di sana berkata, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Ini firman Tuhan yang katakan. Kemudian di dalam Filipi 1 ayat 29 firman Tuhan di sana berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi kita sebagai umat-umat Tuhan, selain kita percaya kepada Tuhan Yesus, bahkan ketika kita menerima Tuhan Yesus, tantangan itu bahkan penderitaan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Tentunya bukan untuk melemahkan kita, tetapi untuk menguji iman kita, untuk membuat kita semakin kuat apakah kita mempertahankan iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, dari firman Tuhan hari ini kita akan melihat dari pengalaman Paulus, ya, yang diberikan kepada jemaat yang ada di Korintus melalui nasihatnya. Kita juga ditegur supaya memiliki sikap yang benar ketika menghadapi tantangan atau penderitaan dalam pengiringan kita akan Tuhan Yesus. Nah, bagaimana sikap yang benar itu yang juga harus kita terapkan dalam kehidupan kita? Yang pertama yaitu tidak berkata-kata kasar. Di dalam ayat yang ke-12, kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Hal yang pertama yang dilakukan oleh Rasul Paulus ketika dalam pelayanannya, dalam pengiringannya akan Tuhan, banyak orang-orang yang memaki dia, mengucapkan kata-kata yang kasar. Rasul Paulus berkata bahwa yang dia lakukan adalah memberkati mereka. Banyak kesaksian dari umat-umat Tuhan, ya, di mana mereka harus mengalami penolakan karena iman mereka kepada Tuhan Yesus. Mereka harus menerima kata-kata makian, ya, mereka dicaci maki, mereka menerima kata-kata kotor, kata-kata yang kasar. Nah, bahkan dalam kata-kata kasar tersebut, mereka juga tidak orang yang berkata kotor itu tidak segan-segan bahkan menjelekkan
Tuhan atau menjelekkan agama yang kita anut, menjelekkan bahkan Tuhan yang kita sembah. Jika kita melihat pun di dalam sosial media saat-saat ini banyak sekali orang-orang yang juga memberikan kata-kata kasar, hujatan ya kepada umat-umat Tuhan karena ketidaksukaan mereka kepada kita, khususnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya Tuhan Yesus. Nah, akan hal ini Rasul Paulus membagi pengalamannya ketika mengalami hal seperti ini ya, ketika menerima perkataan-perkataan kotor, yaitu Rasul Paulus berkata, berkatilah mereka yang mencaci maki atau yang berkata kasar kepadamu. Lukas 6 ayat 28 firman Tuhan di sana berkata, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Ya, kembali ditegaskan di dalam Lukas 6 ayat 28 ini. Ketika ada orang yang mungkin berkata kasar tentang kita, ya, apalagi karena kita sebagai orang minoritas, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus khususnya di Indonesia ini ya, banyak orang yang tidak senang dengan keberadaan kita. Banyak orang yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang tidak sopan kepada kita. Namun Rasul Paulus membagikan pengalamannya ketika menghadapi hal seperti itu. Rasul Paulus memberkati mereka, ya, meminta berkat untuk mereka, bahkan mendoakan mereka. Ya. Ketika diperhadapkan dengan segala bentuk caci maki atau dengan kata-kata kasar, janganlah kita berbalik mencaci maki mereka, mengatakan kata-kata yang kasar atau yang kotor kepada mereka. Tapi belajarlah untuk mengucapkan kata-kata berkat atau bahkan mendoakan mereka. Tentunya inilah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Ya, mulut yang Tuhan berikan ini tujuannya adalah untuk memuji Tuhan, untuk memperkatakan firman Tuhan, untuk memberikan kata-kata yang menguatkan ya, untuk berdoa kepada Tuhan. Oleh sebab itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak pantas, keluar kata-kata yang kotor, yang kasar dari mulut kita. Nah, berkatilah mereka, orang-orang yang mungkin mencaci kita, mengucapkan kata-kata kasar. Berkati mereka, bahkan doakan mereka supaya Tuhan yang menjamah mereka sehingga mereka pun nantinya bisa juga menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Nah, kemudian hal yang kedua yang dilakukan oleh Rasul Paulus ya, yang menjadi pengalaman dia dalam menghadapi penderitaan karena Kristus, yaitu yang kedua adalah sabar. Masih di dalam ayat 12, kalau kami dianiaya, kami sabar. Kita juga mungkin pernah melihat, mendengar atau bahkan ada tayangan-tayangan ya, di mana di situ berisikan peristiwa-peristiwa penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Khususnya di daerah-daerah pedalaman dengan adat istiadat yang masih kental, kemudian juga di daerah-daerah yang kebanyakan warganya sudah menganut atau menganut sebuah agama atau kepercayaan tertentu. Nah, penganiayaan yang mereka alami ini bahkan sampai membuat mereka kehilangan nyawa ya, umat-umat Tuhan ini. Penganiayaan yang mereka alami juga tidak hanya selalu berbentuk dalam kekerasan fisik ya, tetapi juga kita bisa melihat ada umat-umat Tuhan di mana mereka tempat ibadahnya atau gerejanya ditutup, gerejanya bahkan dibakar sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk beribadah. Ini pun adalah salah satu bentuk penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan. Tetapi dari semua penganiayaan ini ada begitu banyak umat Tuhan yang juga tetap bertahan, tetap setia memegang imannya kepada Tuhan Yesus. Mengapa hal ini bisa terjadi? Ya, padahal mereka sudah begitu banyak mengalami tekanan ya. Karena tentunya semua umat-umat ini mereka sabar. Mereka sabar dalam menanggung semuanya itu. Nah, cinta mereka akan Tuhan Yesus ya, kekuatan iman mereka akan Tuhan Yesus membuat mereka berbesar hati, membuat mereka tetap kuat ya, menerima semua perlakuan buruk sekalipun. Nah, inilah juga yang harus kiranya kita praktekkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu, saudara-saudari yang berkati oleh Tuhan, yaitu sabar dalam penganiayaan apapun. Sabar juga bisa merujuk kepada sikap di mana kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, yaitu dengan memberkati mereka yang menganiaya kita, khususnya sebagai umat-umat Tuhan dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, kita bersyukur di Magelang ini kita bisa melihat, kita bisa merasakan suasana yang kondusif. Tapi ada banyak umat-umat Tuhan di luar sana yang mereka harus berjuang di dalam iman mereka. Roma 12 ayat 14 firman Tuhan di sini berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Juga di dalam Roma 12 ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang.
Firman Tuhan berkata bagi semua orang, bagi orang yang memusuhi kita pun kita harus berbuat baik. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bahkan kita harus memberkati mereka. Siapa yang menganiaya kita, bahkan siapa yang mengutuki kita harus memberkati mereka. Jika kita memang sungguh-sungguh mengiring Tuhan, maka dengan kekuatan Roh Kudus kita akan mampu mempraktekkan hal ini. Karena tentunya tidak mudah, berat ya. Kita pun yang mendengar atau melihat tayangan-tayangan di mana umat Tuhan harus mengalami penganiayaan, seringkali kita merasa tidak terima. Ya. Dan bagaimana jika itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya, oleh sebab itu Rasul Paulus memberikan pengalamannya, yaitu sabar, bahkan tetap berkati mereka. Ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian hal yang terakhir yang menjadi pengalaman Rasul Paulus dalam menghadapi penderitaan, ya, karena imannya kepada Tuhan Yesus, yaitu adalah dia tetap ramah. Di dalam ayatnya yang ke-13, kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ramah memiliki pengertian yaitu baik hati dan juga manis tutur kata dan sikapnya. Nah, dalam kehidupan orang percaya juga seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang mengatakan hal yang tidak benar tentang kita. Selain hal-hal yang kasar, juga mereka sering mengucapkan atau menceritakan hal-hal yang tidak benar tentang kita ya sebagai umat-umat Tuhan. Tujuan mereka adalah supaya semakin banyak orang yang memandang buruk kepada kita sebagai umat Tuhan, sehingga mereka akhirnya menjauhi, membenci, bahkan menolak keberadaan kita sebagai umat-umat Tuhan. Rasul Paulus di sini menasehatkan kita untuk tetap ramah dan menunjukkan kebaikan hati kita kepada orang-orang yang memfitnah kita. Jika ada orang yang mempertanyakan mungkin dari fitnahan itu yang ditujukan kepada kita, jawablah dengan tutur kata yang sopan, ya, dengan kata-kata yang santun, dan juga jelaskan baik-baik. Dan jangan langsung tersulut emosi, karena itu tidak benar, kemudian kita langsung marah, kita emosi dan malah menimbulkan pertengkaran, bahkan adu mulut. Nah, kita juga jangan sampai berbalik menfitnah orang lain. Jangan sampai juga kita menceritakan hal-hal yang buruk tentang orang lain. Ya, ketika kita benar-benar melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar, ya, Tuhan pasti akan membela kita, sehingga kita tidak usah emosi. Ya, kita harus tetap berlaku ramah. Menjawab mereka dengan ramah, tetap memperlakukan mereka dengan baik. Karena toh kita melakukan hal yang benar, kita tidak salah. Asalkan benar-benar kita melakukan hal yang baik, hal yang benar ya. Kalau kita salah, ya kita harus mengakui kesalahan kita. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan ini. Dan Rasul Paulus berkata, dari semua pengalaman yang dia ceritakan, ini tujuannya adalah untuk menegur, untuk menasehati. Bahkan kita juga sebagai umat-umat Tuhan saat ini, ketika mungkin kita menghadapi penderitaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus, mari kita mau belajar untuk tidak berkata-kata kasar. Kita mau belajar untuk tetap sabar. Bahkan kita juga mau belajar untuk tetap ramah kepada semua orang, bahkan orang-orang yang tidak senang dengan keberadaan kita sekalipun. Tuhan Yesus memberkati kita semua, kiranya firman Tuhan menguatkan kita, memberkati kita, Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa menghadapi setiap penderitaan dalam hidup ini. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan kami persembahkan kepadamu Tuhan. Engkau Allah kami yang baik, Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bersyukur buat firman-Mu pada hari ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus yang memampukan kami untuk menjadi umat-umat yang kuat, untuk tetap bertahan, mengiring Engkau, mempertahankan iman kami hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Kau berkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di GPD LSAD Magelang. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, tolong keluarga besar GPD LSAD Magelang yang menjadi milik Kristus, telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kiranya kami hidup oleh Roh, dipimpin oleh Roh. Kami aminkan firman-Mu ini dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami sudah terima kebenaran firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.